Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Odoo Technical Settings, yaitu Database Structure, Action Reports, dan juga Action Server Actions. Cara untuk melihat settings tersebut adalah dengan mengaktifkan Developer Mode di settings Odoo. Kemudian akan muncul icon bug di kanan atas, dan juga akan muncul menu Technical di bagian atas settings. Pertama, di bagian database structure adalah decimal accuracy, yaitu setting yang untuk mengubah atau mengedit desimal yang ada di site Odoo. Untuk hal ini perlu berhati-hati, karena akan mempengaruhi ke bagian database. Misalnya mengubah desimal dari angka lebih kecil ke lebih besar. Namun, jika mengubah angka desimal lebih besar ke lebih kecil, akan muncul warning. Hal ini karena decimal accuracy itu bagian dari setting database structure yang artinya akan mempengaruhi ke aspek database. Jadi, kalau mengubah angka lebih besar ke kecil, nanti data yang existing tidak akan berubah. Selanjutnya adalah setting asset yang berisi file SCSS atau untuk tampilan frontend. Selanjutnya adalah models, yaitu setting untuk melihat kelas untuk mengakses tabel yang ada di database. Di bagian kanan ada transient models, yang artinya model temporary, yang artinya dia tidak akan menyimpan ke database. Jika diklik salah satu modelnya, akan berisi details dari model tersebut. Selanjutnya adalah fields, yang berisi seluruh fields yang ada di dalam Odoo instance. Jika diklik, akan muncul tampilan yang berisi details dari fields tersebut. Selanjutnya adalah field selection, yaitu untuk melihat value atau nilai dari drop-down selection. Field selection ini juga bisa untuk menambah ataupun rename value dari selection tersebut. Selanjutnya adalah model constraints, yaitu constraints yang diimplementasikan untuk kolom atau fields untuk memastikan data yang tersimpan di database sesuai dan mencegah data yang salah. Selanjutnya, many-to-many relations, yaitu untuk melihat relasi kolom many-to-many yang ada di Odoo. Selanjutnya adalah attachments yang berisi file JavaScript, image, dan juga CSS yang ada di instance Odoo tersebut.
Selanjutnya, yaitu actions. Di bagian reports, bisa untuk melihat jenis-jenis reports yang ada di dalam Odoo dan juga detailnya. Kemudian cara menambahkan fungsi ke screen adalah dengan pertama menduplikat dari report tersebut. Selanjutnya membuka Odoo Studio. Klik Add a Button, kemudian beri label, dan juga klik Run a Server Action untuk dapat mengakses report yang telah diduplikat tersebut. Kemudian klik Close, dan saat diklik buttonnya, nanti akan mendownload report tersebut. Selanjutnya adalah Server Actions, yaitu actions yang berkaitan dengan server. Action ini untuk dapat men-trigger fungsi, kemudian saat diklik akan berisi nama, tipe, mode, dan grup yang diperbolehkan untuk mengakses action tersebut. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh untuk server actions, yaitu menambahkan teks PO is updated pada kolom custom description. Cara menambahkan actions tersebut adalah dengan membuka Odoo Studio, mengklik Add a Button, beri label, dan pilih opsi Run a Server Actions. Kemudian button tersebut bisa dapat digunakan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan technical settings di Odoo. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di video Odoo berikutnya.